Tanggal 25 November tahun 1975, Ratu Juliana di Belanda membacakan pidato yang memproklamasikan kemerdekaan Suriname, tanah koloni mereka selama berabad-abad di Amerika Selatan. Dalam pidatonya, ia mengatakan, semua orang punya hak untuk memiliki negerinya sendiri. Kemerdekaan itu sendiri adalah pemenuhan janji Belanda terhadap orang-orang Suriname sejak bertahun-tahun sebelumnya. Namun, ada satu masalah janji kemerdekaan yang tidak tuntas ditunaikan oleh Belanda kepada orang-orang Maluku. Ketidaktuntasan ini mengakibatkan serangan teror di negeri kincir angin itu, 1 pekan setelah kemerdekaan Suriname. Teror tahun 1975 di Belanda, menagih janji Maluku Selatan yang merdeka. Sebelumnya, orang Maluku Selatan yang ada di Belanda berasal dari Knil, yang dipindahkan ketika situasi di Indonesia runyam setelah kemerdekaan. Pada 1949, Belanda berjanji untuk memberi kemerdekaan di Ambon agar bisa mandiri lewat Republik Maluku Selatan yang diproklamasikan setahun berikutnya. Namun pada 1950, kemerdekaan itu tidak terwujud karena RIS bubar dan tentara Indonesia menginvasi Maluku. Sementara di Belanda, mereka mengalami nestapa dengan pemecatan sepihak oleh pemerintah. Pembajakan kereta Beilen, tanggal 2 Desember tahun 1975, lebih dari 77 orang menjadi penumpang kereta antar kota dari Groningen menuju Amsterdam. Kebanyakan dari mereka adalah pensiunan yang hendak berpelesiran karena mendapatkan diskon tiket kereta. Mereka tidak menyangka bahwa mereka harus menjadi tawanan serangan teror, ketika kereta dihentikan paksa oleh 7 orang Maluku bersenjata di dekat desa Beilen. Masinis kereta, Hans Braam dibunuh di tempat. Demi membebaskan para tawanan, polisi, tentara, dan mobil tahan peluru mengepung kereta. Pada hari pertama dari pembajakan itu, 3 perempuan dan 1 anak kecil dibebaskan, dengan membawa tuntutan. Beberapa dari tuntutan itu seperti dikirimkan pesawat untuk digunakan menuju tempat yang dirahasiakan, pemerintah dituntut untuk memublikasikan keluhan-keluhan orang Maluku di Belanda, selesaikan masalah ketidakadilan terhadap orang Maluku, memberikan panggung kepada pemimpin komunitas Maluku Selatan, hingga mengadakan pertemuan antara pihak Indonesia, Belanda, dan PBB, bersama Republik Maluku Selatan (RMS). Tak ada respon. Pada hari ketiga para pembajak membunuh Leo Butler, tentara nasional muda, kemudian Bert Bierling, seorang ekonomi muda pada keesokan harinya di depan polisi, tentara, dan media. Menteri Hukum Belanda, Andries van Ack memberikan respons, dikutip dari The Times edisi tanggal 3 Desember tahun 1975. Mereka menuntut agar mereka diizinkan pergi dengan sandera. Kami tidak pernah menyerah pada tuntutan seperti itu. Bahkan ketika teroris Jepang menahan duta besar Prancis tahun lalu. Dan kami tidak akan menyerah sekarang. Lebih jauh lagi, sekarang orang-orang ini telah membunuh. Kita tidak bisa membiarkan mereka meninggalkan Belanda sama sekali. Tanggal 5 Desember salah satu gerbong meledak yang mengakibatkan 5 pembajak dan 3 tawanan terluka. Para pembajak ini menyerah pada tanggal 14 Desember dengan alasan perlawanan yang meningkat di Maluku, dan temperatur musim dingin yang hampir menyentuh 0 derajat Celcius. Mereka dipenjara 14 tahun, dan Eli Hahuri, salah satu pembajak, bunuh diri di jeruji pada 1978. Teror di KJRI Amsterdam tanggal 4 Desember tahun 1975, 2 hari setelah pembajakan Beilen. Teror dilakukan pula oleh 6 orang Maluku bersenjata di KJRI Amsterdam. Mereka mengincar Dubes Indonesia, Letjen Sutopo Yuwono Projo Handoko, tetapi tidak hadir karena pergi rapat membahas pembajakan kereta. Akibatnya, 32 orang termasuk 17 anak sekolah yang ada di kantor konsulat, ditawan. Para teroris itu membuat siaran radio lewat telepon merespons pernyataan Andries van Ack, "Kami bukan pembunuh, Belanda telah menjadikan kami pembunuh." Mereka membuktikannya dengan membebaskan 5 anak termuda, yang kemudian lebih banyak lagi dibebaskan berkat bujukan seorang pendeta. Tuntutan mereka sama dengan pembajak kereta,
dengan tambahan untuk mengadakan debat antara Sutopo dengan Johan Manusama, Presiden Republik Maluku Selatan, RMS, sementara Sutopo tidak meladeni tuntutan itu, dan meminta lewat Menlu Belanda Max van der Stoel, agar Belanda sendirilah yang harus mengurusi teroris itu. Presiden Soeharto yang diminta untuk bertemu kelompok RMS juga menolak. Pemerintah Belanda akhirnya lah yang mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Maluku Selatan di Belanda setelah pembajak Beilen menyerah. Kabar itu diterima oleh teroris di KJRI dan baru meninggalkan kantor pada tanggal 19 Desember. Di tahun ini juga, kelompok militan Maluku Selatan hampir berhasil menculik Ratu Juliana dengan mencuri truk besar untuk mendekati Istana Susjik. Gagal menculik, aksi beranggotakan 10 orang ini ditangkap. Perlawanan ekstrim orang Maluku di Belanda bukan berarti berhenti. Mereka masih melancarkan aksinya pada 1977. Tragedi ini adalah kasus terorisme besar di Belanda juga dunia pada abad ke-20. Momen ini diuraikan oleh Gordon Kerr dan Phil Clarke lewat buku Hostages, Dramatic Accounts of Real Life Events. Tragedi itu juga diuraikan oleh kalangan akademisi sosial politik, seperti di jurnal Terorisme 1980 oleh Valentin Herman dan Rob van der Laan Bouma dari Faculty of Social Science Erasmus University, Rotterdam.